Ya, baik. Buat para penonton setia podcast RSKP, RSUD Dr. Haji Kumpulan Pani Kota Tebing Tinggi. Ya, selamat datang di podcast RSUD Dr. Haji Kumpulan Pani Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang asupan gizi dengan tema apa deh? Gizi seimbang pada masa pandemi. Ya, bersama narasumber kita Samuel Pasaribu, SKM. Ya, beliau adalah Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Tebing Tinggi. Ya, bagi para penonton yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar. Kami tunggu pertanyaannya seputar asupan gizi di masa pandemi. sampai ke materi. Ya, baik. Tanpa menulur waktu, kita akan perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Samuel Pasaribu, SKM, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kota Tebing Tinggi. Selamat pagi, Bang Samuel. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Horas. Ya, Bang, baik, pagi ini kita akan membahas tentang asupan gizi. Mungkin asupan gizi ini sangat tidak asing di telinga kita karena ini adalah makanan kita sehari-hari gitu kan, kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bang, bisa nggak dijelaskan sedikit masalah tema kita pada pagi hari ini? Silakan, Bang. Iya, terima kasih kepada seluruh pencinta Ya. khususnya Penonton setia podcastnya RSKP. Kami atas nama pribadi Samuel Pasaribu, SKM, atas nama pribadi menyampaikan pertama rasa syukur kepada Tuhan kita masih boleh diberikan kesehatan sampai hari ini, walaupun masih ada pembatasan masa COVID. Kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga berterima kasih kepada tim progresnya RSKP, dalam hal ini Pak Kateo juga dengan Kiki. Masih diberikan kesempatan untuk men-share, berbagi ilmu. Khusus topik kita hari ini itu masalah gizi seimbang. Pada masa pandemi COVID, itu topik yang kami angkat saat ini. Ya. Bapak Ibu, semua kita, kalaupun seseorang hendak pergi ke suatu tempat, atau katakanlah seorang prajurit hendak bertempur ataupun hendak berperang, ya, tentu dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau seorang prajurit bertempur tanpa persiapan, itu namanya mati konyol, sia-sia. Oleh sebab itu dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apakah itu fisik, ya kan? Dia harus mempersiapkan fisiknya. Bagaimana fisiknya? Demikian juga perlengkapan persenjataannya. Nah, itu kalau yang modern. Tetapi kalau yang katakanlah yang konvensional, katakanlah zaman dahulu, seorang prajurit itu pada masa zaman kerajaan kalau mau berperang, ya jelas harus mempersiapkan fisik satu, yang kedua ada peralatan senjata, apakah itu tombak atau itu pedang. Dan tidak lupa ada namanya dia pakai tameng. Pelindung. Jadi tameng itu apa? Melindungi dia. Sebelum senjata masuk, dia sudah melindungi, baru dia bisa melakukan serangan balik. Nah, demikian juga kita di sini. Saat ini nggak terasa sudah hampir 2 tahun kita berperang dengan si COVID yang kurang ajar ini. Maaf ya, saya kira kurang ajar. 2 tahun kita tersiksa seperti ini, pembatasan sosial. Anak-anak kita di rumah pada stres semua. Sekolah nggak sekolah, online katanya. Ternyata yang online, kalau kita lihat pengalaman kita pribadi, tidak anaknya yang online, nyatanya mamanya yang online. Mamanya yang ujian, mamanya yang stres, anaknya main game aja. Kebanyakan seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan kita berharap
secepatnya lah COVID ini berlalu sehingga kembali lagi kita kegiatan kita yang awal. Oke, kita kembali lagi ke tameng tadi yang saya angkat. Tameng ini gunanya kan untuk melindungi seseorang. Nah, dalam masa pandemi COVID ini kan kita tahu kita ini lagi berperang sama si COVID, ya, yang si COVID yang kurang ajar dari tanda petik ya. Tahu kita musuh kita siapa? Tahu kita bagaimana cara yang kita tahu dia ada di mana? Karena tak bisa kita lihat. Tidak terlihat. Tapi banyak yang sudah jatuh. Jadi seperti tadi, tameng tadi adalah untuk melindungi. Jadi secara alami manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa adalah makhluk yang sangat tertinggi dari semua makhluk. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya secara sempurna. Secara alami manusia itu sudah dibekali dengan sistem perlindungannya sendiri. Itu yang dinamakannya sistem kekebalan alami tubuh. Jadi dinamakannya dengan antibodi. Ya. Jadi sebenarnya antibodi kita itu fungsinya seperti tameng tadi yang saya katakan. Ya, itulah yang tameng kita. Itu tameng kita tadi. Antibodi tadi tameng kita yang ada di dalam tubuh kita yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh. Untuk apa? Salah satunya tadi untuk melawan bakteri-bakteri yang nggak masuk tadi, nggak kelihatan. Virus-virus yang nggak masuk. Organisme atau mikroorganisme penyebab penyakit yang mungkin yang tanpa kita sadari ini kita sentuh, nggak sadar kita sentuh masuk. Iya betul, tanpa kita sadari masuk sendiri dengan sendirinya. Atau tanpa kita sadari menempel di makanan masuk ke mulut, masuk. Atau kita hirup, misalnya kita tidak memakai masker, kita nggak tahu nggak kelihatan itu virus. Jadi oleh sebab itu maka dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh ini menjadi salah satu kunci supaya kita tidak tertular. Inilah tameng kita. Bagaimana cara kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Nah, ini nantinya kan kita bahas lagi. Jadi ada beberapa macam cara meningkatkan daya tahan tubuh itu. Nah, salah satunya yaitu kita harus menjaga protokol kesehatan. Misalnya kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Nah, jadi kalau selama ini kebiasaan kita, misalnya kita kalau makan, ya udah harus cuci tangan biasa. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita ubah. Ya. Biasanya kemarin kalau dulu kita sebelum pandemi kita cuci tangan itu asal-asal aja, tanpa sabun, tanpa hand sanitizer. Kalau sekarang kita lebih diperkenalkan atau diterapkan dengan lebih teliti ya Bang ya, dengan lebih bagus untuk perlindungan. Nah, jadi kalau kita mau makan misalnya, kita harus mencuci tangan dengan apa? Dengan air mengalir dan dengan air sabun. Nah, seperti kita ketahui kan, COVID ini sebenarnya virus ini dengan air sabun aja sebenarnya sudah mati. Nah, ini tinggal kitanya sendiri, personnya sendiri sekarang mau nggak menerapkan. Nah, jadi salah satu meningkatkan daya tahan tubuh tadi, yang pertama tadi bisa melalui mencuci tangan supaya tidak masuk, kan? Yang kedua dengan cara aktivitas fisik tubuh. Ah, ini tadi seperti apa aktivitas fisiknya? Rutin berolahraga deh, ya kan? Rutin berolahraga untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan sistem metabolisme kita lancar. Kalau kita rajin berolahraga, pembuluh darah lancar, ini aliran darah kita lancar. Ya, biasa kita berkeringat. Pengertian berkeringat ini beda ya. Berkeringat, saya kan teladan, berkeringat juga. Memang benar berkeringat, sama-sama berkeringat. Tetapi yang membedakannya, kalau kita jogging atau kita berolahraga itu kan ada yang namanya relax, relaksasi. Jadi itu yang membedakannya. Itu yang membedakan antara berolahraga sama bekerja. Jadi kalau dengan kita mungkin berolahraga, istirahat yang cukup. Ini kita rutin berolahraga, istirahat cukup. Sama kita kurangi mendengarkan berita-berita yang negatif, apalagi tentang COVID. Berarti pikiran itu ya? Pikiran juga ada pengaruhi. Iya. Kadang kita mendengar berita di sana, berita di sini. Kadang-kadang yang hoax, ya kan, yang nggak jelas kebenarannya kita langsung percaya. Wah, ini kan menurunkan daya tahan tubuh kita, menurunkan secara kita tidak sadari.
Jadi hormon stres tubuh itu sehingga memberikan kekuatan tambahan pada sistem kekebalan tubuh kita kalau kita rutin berolahraga. Berapa lama kita berolahraga? Ya, berapa lama itu durasinya Bang? Durasinya ya. Yang dianjurkan. Yang dianjurkan 3 sampai 5 kali seminggu. Nah, jadi 3 sampai 5 kali seminggu cukup sekali beraktivitasnya ya cukup 30 menit saja. 30 menit. Cukup. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana olahraga dilakukan pada saat pembatasan sosial sekarang? Ya kita kan bisa di rumah, misalnya dengan cara berjalan kaki aja, atau berjalan lari-lari kecil juga lama, atau mungkin sambil berkebun, ya kan melakukan aktivitas fisik aja di rumah, gitu. Sambil beraktivitas fisik berkebun, kita kan juga terpapar dengan sinar matahari. Sinar matahari itu juga perlu untuk tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh tadi aspeknya banyak. Tadi kan saya bilang dengan cara mencuci tangan kita bisa meningkatkan daya tahan. Dengan berolahraga kita juga bisa menciptakan daya tahan. Yang ketiga, dengan makan makanan bergizi seimbang, kita juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang makanan bergizi seimbang ya tentu harus ada di piring saya itu, di piring itu harus tersedia makanan pokok, ya kan? Ada makanan lauk-lauknya, ada lauk-pauknya, ada sayur dan ada buahnya. Itu ya, itu pembukaan aja. Tetapi ingat juga, kita juga harus mengkonsumsi air, kan gitu ya. Dianjurkan sama pemerintah untuk orang dewasa 8 gelas sehari untuk konsumsi atau mungkin ya setara lah kira-kira dengan sekitar 2 liter air satu hari. Tetapi kalau memang aktivitas kita juga lebih misalnya berolahraga, misalnya tambah bisa lebih asupannya. Itu asupan air juga harus tambah. Atau misalnya yang lagi sakit demam, demam ini kan perlu banyak air lagi. Itu kenapa Bang? Kenapa yang demam itu kita dianjurkan untuk mau minum air lebih banyak? Kan itu, kalau demam kenapa harus karena kita mengeluarkan di dalam itu kan panas. Di dalam itu panas dan harus kita netralisir dengan air. Oleh sebab itu maka kalau seseorang itu lagi demam, dia juga banyak minum air. Karena pun kita sering mengeluarkan apa Bang ya, air seni Bang ya? Ya, urin. Jadi kebanyakan kita sekarang bisa kebalik. Ya kan? Banyak yang kita sekarang kerja di perkantoran yang dilengkapi dengan kayak kita di ruangan. Ada AC. Justru dengan semakin seseorang berada di ruangan AC jadi malas dia minum. Kenapa? Sebentar ke kamar mandi katanya. Justru ini yang salah. Salah, kenapa salah? Kalau kita di ruangan ber-AC ini, kita perhatikan sebenarnya kalau lama-lama kita di ruangan ber-AC, kita perhatikan aja kulit kita ini kering. Kenapa? Karena kita sebenarnya sama AC-nya, air yang ada di dalam tubuh kita. Jadi semakin lama kita di ruang ber-AC makin kering. Makanya kita dianjurkan untuk minum ya Bang. Harus banyak minum apalagi di ruangan ber-AC. Mungkin sahabat Kepo yang mau bertanya, dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar. Ya, mungkin sambil-sambilan aja ya, sambil kita. Yang mana ini? Idenya juga. Ya, buat para penonton setia podcast RSUD Universitas Kota Tebing Tinggi, dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar. Kita inikan ya. Silakan bertanya, kita akan menjawab apa yang akan ditanya. Juga buat para penonton kalau agak-agak kurang dengar suaranya mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis tadi sedikit ya. Oke Bang, kita lanjut Bang. Oke, sambil menunggu pertanyaan kita ya. Oke, kita konsentrasi tadi tameng kita tadi kita tentang makanan gizi ya. Kalau dikatakan bagaimana sih pengaturan gizi yang seimbang untuk mencegah tertular COVID itu, tadi kita harus makan yang seimbang. Yang seimbang itu yang gimana Bang? Yang seimbang itu porsinya itu piring saya itu harus porsinya itu harus tersedia makanan pokok. Tersedia juga dengan lauk pauknya. Tersedia juga dengan buah-buahannya. Tersedia juga dengan sayurannya. Nah, itulah yang ideal, itulah yang seimbang. Tapi kan kenyataannya sekarang kita lihat pada umumnya ya mungkin ada kaitannya juga dengan pola konsumsi atau ketidaktahuan masyarakat atau memang daya beli masyarakat yang rendah. Sehingga nggak terpenuhi. Tidak terpenuhi jadi asupan gizinya. kebanyakan kita itu
makan untuk memenuhi rasa lapar. Nah, gitu dia. Oh, saya buka aja ya. Ini apa? Memenuhi rasa lapar. Iya. Jadi saya makan untuk memenuhi rasa lapar, tetapi kita belum sampai kepada saya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi saya. Iya, betul. Nah, ini yang sering menjadi kalau saya katakan masih rancu lah ya. Nah, mungkin ya seperti saya katakan tadi, kan banyak aspek. Iya. Ada ketidaksediaan pangan atau mungkin kekurangan biaya ekonomi untuk membeli bahan makanan tadi. Iya, mungkin saat ini karena kita pandemi mungkin ini. Nah, ini Makanya untuk membelinya ini daya beli kurang. Ah. Makan aja udah syukur katanya. Iya, betul. Apa Dicari yang ada pagi itu yang untuk untuk dikonsumsi makan, sampai iya. malam. Besok mikirkan lagi. Ya, itulah. Jadi permasalahan tersendiri Itu juga. masalah kita saat ini. Ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Oke Bang, ini ada satu pertanyaan Bang dari akun Facebook Dina Komaria. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya memenuhi gizi seimbang saat pandemi? Apakah perlu setiap harinya terdapat vitamin C di dalamnya? Nah, oke, terima kasih ya. Sebenarnya rentetannya kita masih setengah jalan nih. Bisa bilang ya. Ya, Nanti penjelasan kami ini juga akan menjawab nanti secara gamblang nanti permasalahan. Iya. Oke, Bang. Jadi dengan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan aman, itu dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi kalau sistem imun tubuh kita naik, tentu ini akan menurunkan risiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Ya. Jadi oleh sebab itu maka bagaimanalah cara kita meningkatkan imun melalui ini tadi ya, kita konsentrasi melalui gizinya tadi. Iya. Caranya kita. Oke. Ya, perlu juga kita perhatikan hal-hal yang kadang-kadang nggak berhubungan langsung dengan gizi, tapi menyerempet juga, ada kaitannya. Yeah. Seperti ke gaya hidup tadi. Ya, oke. Kita harus menjaga gizi makananku atau gizi makanan saya, dan kita juga harus menjaga gaya hidup kita. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nanti kita lihat konsentrasi kita ke zat gizi apa ya diperlukan, atau kita stressingnya ke situ untuk mengatasi, menaikkan imun tubuh, untuk supaya kita menjadikan imun ini tameng, supaya nggak ada. Berarti Bang, imun tubuh itu apakah terdapatnya vitamin C gitu Bang? Nah, nanti kami bahas ya. Iya. Sudah mulai masuk kita. Iya. Oke. Jadi konsumsi makanan yang kita harapkan ada yang bergizi seimbang. Nanti kita lihat konsentrasi seimbang itu seperti apa. Kita harus batasi penggunaan pemakaian gula. Kita batasi penggunaan pemakaian garam. Iya. Kita batasi penggunaan pemakaian lemak. Nah, tapi kenyataannya kita kalau yang bergula-gula, yang bergaram-garam, yang berlemak-lemak, pokoknya kayak enak lah. Seperti kata Roma Irama ya. Semua yang enak-enak itu yang diharapkan katanya. Iya. Kenapa? Karena itu enak-enak. Iya, betul. Kalau kita makan lontong, kalau enggak santannya itu kental, enggak makan lontong. Kan begitu. Nggak asin, nggak manis. Kalau enggak asin, enggak manis, enggak enak. Enak. Tapi itu sebenarnya harus kita batasi. Itu apa? Apalagi kita yang sudah mulai masa usianya sudah mendekati masa ujung 40 tahun ke atas. Batasi penggunaan gula, apalagi banyak gula, aktivitas fisik berkurang, dia kan arahnya nanti kan terjadi penumpukan lemak. Itulah yang menjadi obesitas dan seterusnya. Garam juga ya, kita harus batasi, hipertensi dan seterusnya. Gitu. Lemak juga seperti itu, terjadi penimbunan lemak. Gejala penyakit penyumbatan pembuluh darah, aterosklerosis. Oke. Boleh minum suplemen vitamin? Boleh, tetapi jika diperlukan. Oh, berarti jika diperlukan aja. Jika diperlukan, kalau terpenuhi dari makanan, ngapain kita harus konsumsi suplemen vitamin? Perlu diingat, apapun ceritanya kan, suplemen vitamin ini namanya suplemen untuk memenuhi yang dasar dari makanan. Apapun ceritanya, kita harus ingat, ini kan ada juga bahan kimia. Iya, betul Bang. Jadi apapun ceritanya, kalau masuk bahan kimia ke dalam tubuh itu pasti ada efeknya, ada dampaknya. Betul. Berbeda dengan bahan masuk dan makanan yang kita masuk yang alami dari makanan dan minuman, itu berbeda. Hindari merokok. Untuk kampanye merokok ini hindari juga. Minuman beralkohol juga itu. Istirahat harus teratur, tidur harus cukup. Kita juga harus gaya hidup kita jaga. Istirahat harus cukup. Jangan pikirin macam-macam tentang pandemi ini. Kita harus
oke lah, kita sepakat bahwa ini harus kita akhiri, bahwa pandemi ini kita harus konsentrasi, kita harus waspada benar, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Istirahat harus cukup, minimal istirahat kita ya 6 sampai 8 jam harus terpenuhi sehari. Mau nggak mau kita harus hidup berdampingan dengan COVID ini bang gitu. Kita harus berdamai lah kata Pak Jokowi kan. Karena memang virus sampai sekarang tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Salah satunya cara penangkalnya hanya imun tubuh kita yang kita naikkan. Kita harus menjaga pola hidup kita ya. Yang berikut pola gaya hidup itu yang harus kita harus relax, nggak boleh stres. Kita harus kendalikan emosi, relax. Nah seperti ini di kita misalnya ada yang berbakat bermusik, silakan bermusik. Berkaraoke, bernyanyi, silakan, itu apa? Menaikkan, ini menaikkan rasa senang ini. Jadi kalau senang itu berarti imun kita naik juga ya bang? Naik, imun kita senang naik dibandingkan kita dengan berita dari West, dari beritanya yang hoax yang belum tentu kebenaran. Wah sudah ada varian ini yang begini. Wah makin stres kita. Makin stres. Belum lagi kita bertempur, kita sudah kalah. Iya. Nah, yang berikut gaya hidup tadi harus kita kembangkan itu aktivitas fisik. Itulah tadi yang namanya berolahraga. Oke, kita masuk konsentrasi. Kita tadi konsentrasi. Oleh sebab itu, karena kita berbicara tentang gizi yang seimbang itu, oleh sebab itu apa aja yang perlu kita konsentrasi. Yang pertama tadi saya katakan itu gizi seimbang makanan saya itu harus terpenuhi ya. Ada karbohidrat, ada sumber protein, ada lauk sumber ya kan. Lauknya kemudian ada sayur-sayuran dan ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita harus memperbanyak konsumsi buah-buahan ya. Pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya, manggis. Nanti sumber vitamin apa nanti kita lihat ini pengantarnya. Iya, betul. Demikian juga sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran itu kan kaya akan serat. Nah, ini kan juga untuk membantu untuk menjaga kekebalan tubuh kita, terutama sayur-sayur yang berwarna. Sayur-sayur berwarna hijau ya kan. Banyak seperti itu. Jadi pada dasarnya kita harus konsentrasi seperti samping makanan simpel tadi ya. Kita harus konsentrasi untuk meningkatkan imun itu adalah kita harus mengkonsumsi vitamin dan mineral. Nah, salah satunya adalah yang dinamakan dengan antioksidan. Antioksidan ini antioksidan untuk melawan radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian kita juga perlu asupan vitamin dan mineral. Ini dari mana semua ini antioksidan, vitamin dan mineral? Kebanyakan diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi intinya sebenarnya ketika kita berbicara tentang bagaimana cara menaikkan imun tubuh kita melalui konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang dan aman itu adalah dengan cara kita memperbanyak makan sayur dan buah-buahan. Nah itu jadi kalau kecukupan gizi kita terutama vitamin dan mineral ini diperlukan untuk mempertahankan sistem imun tubuh yang optimal. Ya, sayur dan buah-buahan ini merupakan sumber terbaik vitamin, mineral, dan serat. Vitamin dan mineral yang terkandung di dalam sayur dan buah-buahan itu berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh dan meningkatkannya imun tubuh. Jadi dengan naiknya imun tubuh ini kan tentu akan membantu dalam proses mencegah wabah COVID. Nah, sebenarnya bukan COVID aja banyak semua jenis virus. Ya, itulah salah satunya ya. Itunya. Jadi kita harus konsentrasi kepada sayur dan buah. Oke, kita coba lihat sayur. Sayur ini kan banyak nih. Sayur-sayuran itu banyak. Ada juga yang misalnya yang berwarna hijau, oke ya. Bagus, apa tuh bagus. Semakin hijau sayur itu semakin tinggi ada namanya zat gizi menyatakan semakin tinggi kadar karotinnya. Baik juga antioksidannya. Nah, kan gitu ya, vitamin C-nya juga banyak, mengandung asam folat, mengandung juga mineral. Nah, selain itu untuk meningkatkan imun tubuh, sayur-sayuran hijau juga memiliki fungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, ya, membantu produksi sel darah merah dan menguatkan sel otak. Nah, contoh sayur hijau ini banyak ya. Yang biasa kita konsumsi ada daun singkong, ada sawi hijau ya maksudnya ya. Kalau kol itu kan nggak warna hijau, nggak warna hijau, tapi berguna juga dia. Berguna juga, ya. Bagus juga ya bang ya. Bagus juga. Kalau kol itu dia, kalau tadi kan saya katakan berwarna hijau kan lebih banyak mengandung karotin. Iya. Tapi kalau kol tadi kan warna hijau, yang putih atau boleh dikatakan nggak berpigmen, dia lebih konsentrasinya banyak mengandung
vitamin E. Oh gitu. Nah, ya. Ada juga. Bukan artinya harus hijau gitu. Bukan hijau. Ya, Kan ya. masing-masing bahan makanan ini kan memiliki spesifikasi Kandungan zat yang berbeda ya Bang ya. Kandungan yang berbeda. Oke, yang berikut ada namanya sayuran berwarna ungu. Ini kan ada terong ungu misalnya. Ada kol warna ungu. Nah, iya. Ada istilahnya. Itu bukan hijau lagi, ungu lagi Bang. Tinggi antioksidannya sama vitaminnya ini. Untuk apa? Meningkatkan sistem imun tubuh. Tinggi loh. Jadi tuh bapak-bapak kalau yang suka makan terong bagus diteruskan aja ini. Ya, meningkatkan produksi sel darah merah dan produksi sel darah putih bagus yang sayuran berwarna ungu. Terong ungu, kol ungu dan lain-lain. Kemudian sayurnya ada yang berwarna kuning atau warnanya oranye, misalnya wortel. Ini kan wortel kuning, wortel labu kuning. Ya kan? Atau jagung misalnya atau yang lain-lain. Tinggi juga ini vitamin sama antioksidannya. Ada lagi sayuran yang berwarna merah. Iya betul. Semakin tinggi, semakin merah ini kandungan sayuran berwarna merah itu berarti semakin tinggi antioksidannya untuk melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, mencegah kanker. Ya. Banyak mengandung vitamin A-nya, ya, vitamin E. Contoh nih bayam merah. Ini bayam merah nih. Kalau kita lihat, apalagi sama anak-anak, kalau disuruh makan sayur payah kali kan. Susah kali menurut anak kita yang makan sayur. Tapi kalau kita pergi ke katakanlah Keramayana atau pusat perbelanjaan, kalau Kentucky suka kali ya. Kenapa itu makan anak kok susah kali makan sayur? Nah ini memang sebenarnya apapun ceritanya. Kalau saya katakan pola atau gaya hidup. Maka seperti yang tadi kita makan, seperti saya katakan awal, kita makan masih belum mengarah kepada saya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi saya. Kita belum mengarah ke situ, tetapi saya makan ya, kenyang, gitu. supaya kenyang, Gitu. atau saya makan supaya dilihat orang, saya enak, jadi wah gitu ya kan, nanti cerita, gitu ya. Nggak bisa nggak karena ini pola hidup dari atau ajaran dari orang tuanya karena nggak pernah mengasih anaknya makanan sayur gitu, jadi terbawalah sampai besar. Ya jelas, apalagi kan kalangan ibu sebagai pendidik utama dan terutama di rumah tangga. Iya betul. Kalau anak-anak tidak kita biasakan makan sayur dari rumah, kalau anak-anak sudah kita tidak biasakan sarapan di rumah mau sekolah, sampai kerjanya masa besarnya dia tak mau itu. Yakin kita? Iya. Ya kan? Gak sempat ibu masak misalnya di rumah, dikasih uang jajan. Iya. Makan mau ya cari sarapan di sekolah kita bilang. Iya. Ya kalau ini carinya sarapannya nasi atau lontong, Iya. yang dicarinya nanti siomay yang dicari. Iya. Yang penting dia kenyang. Yang penting dia kenyang. Selera makan. Selera makan. Nah ini yang sama. Iya. Jadi dari sejak awal kita sudah nggak mendidik, memberikan pola makan yang baik kepada keluarga kita dan mendidik kepada anak. Yes, Oke ya. Oke, Bang. Lanjut sayur warna putih. Ya siap, sayurnya. Ini Bang, kita ada pertanyaan dulu Bang. Ada pertanyaan Bang. Ya. Ini dari akun Facebook Malahara. Ya. Makanan yang baik dikonsumsi jika kita mau melakukan diet di saat pandemi. Apa ada itu Bang? Nah, makanan yang baik dikonsumsi kita diet pada saat pandemi. Oke. Barangkali kita batasi dulu ya. Ada makanan, ada diet. Jadi kita harus clearkan dulu. Iya. Kalau dikatakan diet itu persepsi di masyarakat, kalau namanya dikatakan diet itu boleh dibilang puasa. Puasa atau mengurangi makanan? Sebenarnya tidak. Pengertian diet itu sendiri, kalau kami di ahli gizi, diet adalah pengaturan makanan. Oh, pengaturan. Mengatur makanan. Itu adalah diet. Bukan diet itu bukan tidak makan. Itu salah. Diet bukan tidak makan, tapi mengatur makanan. Iya, betul juga coba. Itu dia ya. Bukan berarti satu hari itu cuma satu kali makan. Itu salah. Itu salah. Kita juga harus perlu sadari. Kita ini kan bukan robot, kan manusia loh. Apalagi organ saluran pencernaan kita. Ini bergiling terus ini, bekerja terus. Yeah. Harus ada yang dia giling di dalam. Betul. Kalau tidak ada yang dia giling apa? Lah, habis mah lambung kita ini habis karena lambung kita ini kan menghasilkan yang namanya asam. Asam ini untuk menghancurkan makanan. Jadi kalau ibu misalnya mau menurunkan berat badan, menjaga berat badan, diatur makanannya, tapi bukan dengan
puasa. Ya, tidak makan tapi Harus kita atur makanan. Harus kita atur makanan. Oke, kita masuk kepada oleh sebab itu kalau kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ini dalam masa pandemi COVID ini apa makanan Iya, betul. yang kita konsentrasinya ya. Iya. Oke. Tadi saya katakan di samping gizi yang seimbang tadi harus ada makanan pokok, ada lauk pauk, ya kan? Harus terpenuhi kebutuhan sayur-sayuran, buah-buahan, di situ nanti sayuran mineral, vitamin dan segala macam, ya kan? Nah, itu dia harus. Tapi pada masa pandemi COVID ini karena kita meningkatkan imun, maka yang perlu kita perbanyak ataupun kita porsinya kita tingkatkan lagi makanan itu adalah makanan yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu yang harus kita perbanyak. Kenapa harus sayur-sayuran dan buah-buahan? Sayur-sayuran dan buah-buahan ini tadi kan dari awal sudah saya sampaikan mengandung apa? Mengandung antioksidan, mengandung vitamin, mengandung mineral. Terutama misalnya kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan yang memiliki vitamin A. Vitamin A itu apa? Setahu kita kalau masih zaman SD dulu, tapi itu dulu ya, sekarang saya ilmu gizi juga sudah berkembang. Kalau dulu masih zaman TK ada namanya itu ya, tapi yang kurang vitamin A, matamu buta. Kau buta senja, kalau makin lama matamu buta. Tak perlu kau susah untuk menjaga, makan saja buah sayur berwarna. Apakah itu salah? Tidak, itu tapi sekarang ilmu gizi juga sudah semakin berkembang ya Pak ya. Perlu kita ketahui bahwa vitamin A yang kita makan dari sayur-sayuran itu adalah provitamin A. Provitamin A. Ya. Jadi bukan hanya seperti pengetahuan kita dulu bahwa vitamin A itu hanya untuk makan, ternyata tidak. Kita salah. Banyak fungsinya. Banyak fungsi. Vitamin A itu bukan hanya untuk makan doang, ya. Vitamin A itu bukan hanya untuk makan. Banyak fungsinya. Salah satunya adalah perlindungan terhadap infeksi. Nah ini perlindungan terhadap infeksi juga bisa. Berarti mengurangi ya Pak ya, mengurangi efeknya dari infeksi. Jadi di samping fungsi vitamin A tadi untuk penglihatan, diferensiasi sel, kekebalan tubuh. Fungsi vitamin A memiliki juga di situ untuk tumbuh kembang, untuk bereproduksi, mencegah kanker dan jantung dan lain-lain. Jadi vitamin A ini bukan hanya sebatas mata, ya. Kita harus tahu itu. Berarti bukan hanya itu, dia lebih luas lagi. Tetapi dalam kaitannya tentang pokok bahasan kita ini adalah perlindungan terhadap infeksi. Nah, jadi kan kita harapkan infeksi tadi apa untuk meningkatkan imun masuknya, katakanlah dalam hal ini COVID-19 ke dalam tubuh. Caranya kita memberikan tameng ke dalam tubuh kita dengan menaikkan sistem imun melalui pengaturan makanan yang bergizi seimbang dan aman. Vitamin A harus perlu. Sumber vitamin A banyak ya. Seperti apa itu? Sayur-sayuran tadi itu banyak vitamin A-nya. Wortel, brokoli, ubi jalan. Itu rata-rata mengandung vitamin A semua. Itu mengandung vitamin A, minyak, ikan, kuning ataupun produk-produk susu dan hasil olahnya. Itu juga jenis vitamin A-nya ya. Kemudian vitamin A, samping vitamin A lagi kita juga butuh vitamin E. Ya kan? Vitamin A itu apa? Vitamin E itu untuk menekan analisir ya, radikal bebas atau untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dia satu paket. Vitamin-vitamin ini yang berkaitan terhadap peningkatan sistem kekebalan tubuh dan terhadap fungsi antioksidan, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan yang namanya mineral zinc tadi ya. Jadi fungsi vitamin E itu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah itu fungsinya salah satu. Tetapi kita yang biasa yang ada di masyarakat, kalau fungsi vitamin E itu dikaitkan pada dasarnya adalah fungsi kesuburan. Apakah itu salah? Tidak. Nah, itu salah satu fungsi vitamin E memang untuk kesuburan. Tetapi di sisi lain dia adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Iya, sekarang vitamin E itu untuk kesuburan. Apa namanya kesuburan berarti tentu kacang-kacangan. Itu minyak sayur, almond, toge. Itu tinggi vitamin D-nya ya. Itu kesuburan ya. Atau sayur-sayuran yang tadi yang nggak berpigmen tadi, yang nggak berpigmen tadi, itu tinggi vitaminnya. Oke, yang berikut sesuai dengan pertanyaan tadi, vitamin C benar. Vitamin C juga membantu pembentukan antibodi, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, kalau sumber vitamin C ada tahu kita ya, pada umumnya terpenuhi dari
buah-buahan, ya, apakah itu pepaya, stroberi, jeruk, tomat, jambu biji, kiwi, dan seterusnya. Di samping vitamin A, vitamin E, vitamin C, kita juga butuh yang namanya mineral zinc. Nah, kalau kita kalau zinc ini, apalagi untuk bapak-bapak dengan sekalinya ya kan, ini kan untuk meningkatkan hormon, untuk menaikkan libido. Apakah benar? Benar. Tapi bukan hanya itu saja. Banyak fungsi. Zinc juga untuk mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi vitamin A kita harus konsumsi, vitamin E, vitamin C, sama mineral zinc. Nah, ini yang harus kita perhatikan lebih dalam makanan kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan. Berarti semuanya itu rata-rata mempunyai tingkat pertahanan tubuh ya bang ya, untuk imun tubuh ya. Ya, nah itu ya. Jadi kalau kita mau imun tubuh kita baik, nah kita lihat ini kan salah satu dari gizi, tetapi faktor eksternal lainnya juga harus kita penuhi. Misalnya tadi harus gimana pola hidupnya, ya kan? Harus berolahraga. Itu menjadi salah satu yang istilahnya saling berhubungan. Bukan hanya gizi, cara meningkatkan daya tahan tubuh bukan hanya dengan makanan, bukan hanya dengan gizi. Nah, jadi tetap juga harus kita upayakan. Kalau bisa terpenuhi yang tadi dikatakan di sini dari bahan makanan, dari sayur-sayuran dan buah-buahan, ngapain kita harus mengkonsumsi suplemen vitamin? Bah, jadi bang, gimana caranya kita mengetahui bahwa kebutuhan gizi kita itu sudah terpenuhi gitu. Jadi kita tidak perlu lagi meminum suplemen vitamin C. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Barangkali bagaimana cara kita mengetahui bahwa makanan ini sudah ideal? Kan gitu aja. Porsinya, seperti saya katakan di setiap bahan, di setiap piring makanan saya itu sudah harus ada. Paling tidak kita sudah harus mengetahui kandungan-kandungan yang akan kita makan gitu ya bang ya. Paling tidak kita harus berilmu berarti. Ya, kan? Harus nasi tadi apakah cukup nasi dengan kerupuk? Maaf ya, tanda kutip. Nah itu ternyata tidak cukup. Tapi kalau harus ada nasi, harus ada lauk, harus ada tahu atau tempe, plus sayuran, plus buah. Itulah yang ideal. Berarti kalau sudah seperti itu tidak perlu lagi mengkonsumsi kalau sudah kita konsumsi itu pagi, siang, atau sore atau malam, saya kira sudah mencukupi kebutuhan. Ingat seperti saya katakan tadi, apapun ceritanya, suplemen namanya suplemen untuk melengkapi makanan, bukan menjadi makanan, salah. Kalau misalnya terpenuhi semua dari ini, tidak perlu lagi kita minum suplemen. Ngapain lagi petani menanam padi di sawah? Ya udah cukup aja untuk orang kan tidak. Tetapi yang namanya tetap itu kan pasti beda. Yang alami itu pasti beda dengan itu hanya ya kimia. Jadi suplemen tadi hanya untuk melengkapi. Yang intinya tetap harus makan. Ya, kalau dulu dikatakan Bapak Aristoteles ya, Bapak ilmu kedokteran. Nah, dia lah opungnya katanya karena waktu itu saya juga belum hidup pada zaman itu. Katanya dia berkata seperti ini, jadikanlah makanan sebagai obatmu dan obat sebagai makanan. Artinya apa? Pada zamannya Aristoteles saja, pada zaman dahulu kata mereka sudah mengikrarkan bahwa makanan sebagai obat. Ini sudah. Berarti kalau sakit itu jadi sebenarnya gitu ya. Sebenarnya banyak masalah penyakit-penyakit yang timbul karena kesalahan makan atau terkait dengan pola makan. Ya, banyak penyakit yang timbul pada dasarnya dari situ. Ya, mungkin itu yang ketidaktahuan masyarakat gitu bang. Jadi banyak orang yang sakit itu padahal bukan karena apa-apa, karena pola makan kita. Karena sering juga kan kita tiba-tiba nggak ada kemana-mana, tiba-tiba sakit demam. Rupanya dari pola makan gitu ya bang ya. Ya juga ya. Jadi misalnya ada seperti sekarang kita ini nggak robot. Iya. Nah, misalnya tadi ada seorang ibu yang atau remaja putih mau pengen diet katanya. Artinya dia tak makan, jadi tak makan malam dia, ada makan pagi sedikit, jadi itu yang salah. Ya selama itu memang seperti itu. Yang aku tahu memang sakit seperti itu. Kenapa gak makan katanya kan? Iya aku lagi diet katanya. Dia makan cuma siang aja, sore malam udah gak makan lagi, pagi pun udah. Jadi cuma makan itu cuma satu kali aja. Makanya saya katakan pengertian diet itu adalah pengaturan makan. Pola makan, ya Pak. Bukan dengan tidak makan. Tidak makan, itu salah. Diet adalah pengaturan makanan. Nah,
gitu dia. Iya. Iya. Eh, Baik, buat penonton yang ingin bertanya silakan di kolom komentarnya, kita masih punya waktu 10 menit lagi dari sekarang ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan tentang masalah ini atau mungkin seputar masalah Ya, gizi. mau boleh. masalah gizi atau diet juga boleh, mungkin akan dijawab oleh Iya. Bang Samuel. Ya, Bang Samuel ini adalah ketua dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Tebing Tinggi. Jadi kenapa beliau kita jadikan narasumber? Mereka dia adalah ketua dari Ahli Gizi Indonesia di Kota Tebing Tinggi. Ya, lanjutkan Bang. Oke, di samping tadi dikatakan kita tadi kan seperti pertanyaan tadi barusan ya. Maksudnya itu zat gizi apa yang diperlukan atau zat gizi apa yang perlu dikonsentrasikan lebih serius? Ya. Tadi udah jelas ada vitamin A, vitamin C juga sudah ada tadi ya, ada vitamin B, Ya. ada zinc. Ya, di samping itu ada lagi namakan vitamin B6, asam folat, selenium dan zat besi. Ini pada dasarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Nah, tetapi yang jelas semua ini meningkatkan daya tahan tubuh untuk mempengaruhi aktivitas sel kekebalan tubuh. Nah, jadi bahan-bahan ini sebenarnya tersedia ya, luas tersedia, nggak harus susah diperoleh ini ya. Ya, betul. Banyak. Yang penting sekarang tinggal polanya, pola konsumsi keluarga. Perlu kita ingat. Seperti saya katakan tadi ini kan kita kalau ketika kita berbicara tentang makanan ini aspeknya kan luas. Iya. Ketersediaan pangan juga, ya kan bagaimana cara mengolah bahan makanan. Iya. Adapun pangan tapi kalau salah mengolahnya banyak juga. Juga gitu kan. Jadi Bang, ini Bang ada satu pertanyaan Bang. Apakah orang yang fisiknya kurus sudah pasti zat gizinya kurang? Apa betul itu Bang? Apakah seorang yang fisiknya kurus dikatakan gizinya kurang? Nah, kalau kita berbicara tentang gizi kurang atau gizi lebih, tentu kan harus ada alat ukur. Alat ukur kan itu. Nggak bisa kita bilang kurusnya lo, status gizimu rendah. Nggak bisa kita judge. Kenapa? Untuk menentukan status gizi kan banyak. Ya kan? Kalau kayak kami di gizi ada namanya instrumen-instrumen. Kita harus lihat berat badan per umur, tinggi badan per umur, atau ada yang namanya indeks massa tubuh. Betul, itu ada ukurannya. Ada ukurannya, atau mungkin itu kan secara pengukuran. Ya. Kalau kita mau periksa laboratorium biokimianya, berapa kadar HB? Kan harus periksa darah. Iya. Belum tentu yang gemuk itu kadar HB-nya lebih bagus dari yang kurus. Betul. Tidak bisa kita tahu, kita harus jeli dulu melihat. Tetapi kalau secara penglihatan, tapi ada juga yang seperti ini, banyak makan tapi banyak koci-koci aja. Itu macam mana? Itu aku aja. Bukan karena nggak makan ya, tapi memang seperti itu. Ada yang seperti itu. Iya. Jadi kalau kita mau ngomong kalau kecil dikatakan gizi kurang atau gizi buruk, saya belum bisa pastikan apakah itu gizi buruk kan? Karena kita berbicara tentang angka, kita berbicara tentang ukuran. Iya. Kan gitu. Betul. Gitu dia. Ya. Baik, yang mau bertanya silahkan. Boleh. Ya, masih ada 10 menit lagi. Ya. Bang Samuel ini selain ahli gizi, beliau adalah seniman juga. Ya, mungkin di akhir percakapan kita nanti dia akan menyumbangkan sebuah lagu ya Bang ya. Nah, nanti kita akan menyumbangkan sebuah lagu dengan didampingi atau ditemani oleh pianis atau keyboardis kita yaitu Bapak Iqbal Abdillah. Ya, beliau kepala tata usaha KK ya. Memang seperti kita katakan tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya ini Bang, ya. salah satu tadi itu. Iya, betul. Kurangi stres, tingkatkan rasa bergembira itu. Asalnya ya dengan bermusik kita. Iya. Itu salah satu cara itu untuk meningkatkan. Jadi memang saya ini seniman juga, tapi pada saat ini kan saya tampil sebagai ahli gizi. ahli gizi ya. Jadi untuk musik-musiknya kan serahkan kepada ahli ya. Iya. Bedanya ya. Nanti topik kita pada pagi hari ini kita selesaikan pada hari ini. Udah sampai saat ini ya Bang ya. Oke. Ya, oke. Baik para penonton, berakhir juga
obrolan kita pada pagi hari ini. Ya, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Ya, jangan lupa untuk tetap stay tune di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Kota Tebing Tinggi di setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 siang. Ya. Nah, kita panggilkan dulu Bapak KTU kita sebagai pengurus kita. Iya. Ya, sebagai salam terakhir kami akan menyumbangkan sebuah lagu. Ya, bersama Pak KTU. Ya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Teo. Oke lah Pak Samuel. Kita jadi. Soalnya permintaan Pak Samuel. Kita jawab. Boleh. Coba boleh. Oke. Sebuah lagu ya. Ada di suara ya? Nah, Masuk suaranya. masuk itu. Ya, sebuah lagu dari Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Sebuah lagu tentang seorang ibu ya. Kami peruntukkan untuk ibu-ibu lah. Ada di rumah. Semoga tetaplah menjadi inspirasi bagi anak-anaknya. Semoga sehat-sehat kita menjalani masa pandemi COVID ini. See you mama. Kita masih kecil, kita ingat tempo itu. Mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi puju. Telah sampai masa bagi kita sing lupa mama Sio mama beta rindu mau lagi. Sio mama mama Sulia urus lawang beta balong balas mama pun capek sio dulu sio tete manis jaga beta pun mama ya ini kondisi kita paling kami itu kalau satu saya di Palang Sila Bapak di Palang Sila cinta dan permata kemarin masih ada namamu hati. Tapi sinar
keluarga nomor satu, Pak. Wisada. Wisada, cinta tak selamanya berkesan. Bagai bayang-bayang dengan padamu, mengarungi samudra cinta bukanlah hal yang biasa, tak semudah mengucapkan janji. Harta adalah hiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Ya. Oke. 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 Jika ada mungkin sana sini yang nggak berkenan, kami dari tim mohon maaf. Oke, sampai jumpa. Selesai.